Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat tim nasional Indonesia. Ketemu lagi di channel Bung Santama. Ya, gue mau review sedikit hasil pertandingan semalam ya, dimana timnas Indonesia ya akhirnya memang harus mengakui keunggulan dari timnas Uzbekistan, dimana pada pertandingan semalam kita harus mengakui keunggulan 2-0 dari Uzbekistan. Namun yang perlu kita lihat adalah memang secara fisik, secara permainan, secara taktik kita memang harus mengakui kita tidak bisa lepas dari tekanan Uzbekistan sepanjang laga, yang dimana kita dari menit pertama kita dipres terus-terusan oleh Uzbekistan, yang membuat pemain-pemain kita tidak bisa berkembang, pemain-pemain kita tidak bisa memaksimalkan potensinya, sehingga ya sepanjang laga babak pertama kita sama sekali tidak menciptakan peluang ke gawang Uzbekistan gitu. Ya memang taktik yang Uzbekistan terapkan ini memang sudah diterapkan sejak pertandingan pertama dari babak fase grup ya. Dia memang tim ini memang secara fisik, secara taktik sangat bagus ya. Dia memainkan sepak bola yang dengan pressing yang sangat tinggi sehingga membuat lawan tidak bisa mengembangkan pertandingan. Itu pun dilakukan pada timnas Indonesia, di mana akhirnya kita sangat sulit untuk keluar dari tekanan pressing pemain-pemain Uzbekistan. Ditambah sulitnya kita mengembangkan permainan di babak pertama, bahkan kita tidak punya tembakan ke arah gawang Uzbekistan dan bola selalu putus dari lini tengah. Jadi kita sangat sulit untuk bisa mengembangkan permainan. Sebetulnya di babak kedua kita agak sedikit lebih baik, sedikit mengambil alih permainan, tapi memang tidak bisa lebih lama, karena setiap kali pemain timnas memegang bola ya kita langsung hilang momennya gitu. Jadi telat sekian dikit detik kerebut lagi oleh pemain Uzbekistan. Jadi memang iya, secara kualitas permainan juga memang kita harus mengakui ya gitu. Ditambah semalam itu ada beberapa keputusan wasit yang kontroversial, di mana pada pertengahan babak pertama kita sempat mendapat pelanggaran di luar kotak penalti, namun wasit dari China ini mendapatkan info dari ruang VAR. Ketika dicek VAR, kita semua penonton berharap penalti ya, artinya pelanggaran dalam kotak bukan di luar kotak. Ternyata setelah dicek VAR justru malah clear, justru dianggap bukan pelanggaran, jadi bersih gitu. Jadi pelanggarannya dibatalkan, jadi pelanggarannya dianggap itu drop ball gitu ya. Aduh, sayang sekali ya, itu membuat kita deg-degan juga. Kita pikir itu pelanggaran untuk mendapatkan penalti, tapi ternyata tidak ya. Itu keputusan pertama. Kemudian di babak kedua juga di sekitar menit 60-an ke atas kita sempat mencetak gol oleh Muhammad Ferrari ya, memanfaatkan kemelut di depan gawang hasil lemparan ke dalam dari Pratama Arhan. Gol terjadi dan kita pikir semua berharap gol itu adalah gol yang normal ya. Tapi kembali lagi wasit asal Cina ini kembali mengecek VAR, dan setelah dicek ternyata Ramadan Sananta sudah terperangkap offside ya. Sangat disayangkan sekali, padahal kita sudah punya peluang. Kembali lagi digagalkan oleh VAR gitu ya. Gue kadang-kadang rasa kita sering kali ya dirugikan oleh wasit gitu. Sering kali dirugikan oleh wasit. Bahkan sepanjang turnamen Piala Asia ini kita sering sekali dirugikan oleh wasit gitu. Nggak kehitung daripada saat melawan Qatar, pada saat melawan Australia juga kita sempat mengalami atau dirugikan oleh wasit. Dan puncaknya adalah ketika terjadi VAR yang ketiga kalinya, yang dimana di situ
Rizky Ridho yang secara tayangan ulang itu terlihat dia menyapu bersih bola ke depan. Namun memang hanya kakinya saja yang ya menyangkut di celah-celah pemain Uzbekistan gitu. Dicek VAR oleh wasit asal China ini, ya kembali lagi checking possibility red card gitu. Jadi dicek untuk kemungkinan ini kartu merah. Benar saja akhirnya wasit asal Cina ini memberikan kartu merah kepada Rizky Ridho. Dengan kondisi tersebut, dengan posisi kita sudah ketinggalan 1-0. Ketinggalan 1-0, pelanggaran Rizky Ridho kartu merah, tendangan bebas oleh Uzbekistan, dan benar saja tercipta gol kedua dari situ. Memanfaatkan umpan dari pemain Uzbekistan, disundul langsung, sempat memutar tiang, tapi ya terjadi miskomunikasi di mana arahan yang dia pikir dia mau clearance tapi ternyata berebut oleh Hernando. Akhirnya bola masuk ke gawang, gol bunuh diri dari Arhan. Ketinggalan 2-0 bermain dengan 10 orang ya menjadi sulit ya, melawan tim yang gaya bermainnya seperti tim Eropa, memiliki gaya pressing yang tinggi, bermain dengan rapi, koordinasinya, kerjasama tim rapi, penguasaan bola selalu tinggi, selalu mendominasi, ya menjadi sulit gitu ya. Sehingga hingga akhir babak kedua ya kita harus menerima kekalahan ini. Indonesia kalah 0-2 oleh Uzbekistan dan memastikan Uzbekistan lolos ke babak final Piala Asia usia 23 tahun ini, tahun 2024. Tapi kita tidak perlu berpatah semangat, kita tidak perlu sedih berlarut-larut, kita masih punya kesempatan lagi untuk mendapatkan tiket Olimpiade melalui perebutan juara ketiga, di mana pertandingannya akan dimainkan hari Kamis nanti menghadapi Irak. Jadi Irak di laga semifinal satunya dia tumbang oleh Jepang dengan skor 2-0 ya. Sehingga Indonesia akan bertemu Irak di perebutan tempat ketiga untuk tiket Olimpiade. Jadi kita masih punya kesempatan, jangan menyerah. Untuk para pemain timnas tetap semangat, tidak perlu kecewa berlarut-larut. Kita sudah sangat bangga dengan pencapaian timnas U23, melebihi ekspektasi, bisa sampai semifinal, udah sangat luar biasa. Hanya kemarin kita tidak beruntung saja dan menghadapi tim yang memang secara kualitas, secara pengalaman jauh lebih tinggi daripada kita gitu ya. Uzbekistan adalah juara bertahan, Uzbekistan adalah tim yang langganan di semifinal di Piala Asia usia 23 ini. Jadi tetap semangat untuk teman-teman timnas, nggak perlu kecewa. Kita buktikan kita bisa memenangkan laga peringkat 3 untuk memastikan satu tiket ke Olimpiade Paris 2024. Oke, Sobat Garuda, sedikit tadi review singkat gue tentang perjalanan timnas Indonesia di babak semifinal Piala Asia U23, di mana pertandingan tersebut yang dimainkan di Stadion Abdullah bin Khalifa, Indonesia harus mengakui keunggulan 0-2 dari Uzbekistan dan beberapa keputusan kontroversial wasit yang sangat merugikan timnas kita. Semoga timnas bisa memperbaiki penampilannya dan tentunya nanti memang tidak bisa diperkuat oleh Rizky Ridho ya menghadapi Irak. Tapi kita masih mempunyai pemain yang tidak kalah jauh hebatnya, tidak kalah jauh bagusnya, yaitu Komang Teguh. Dan nanti pada babak perebutan tempat ketiga sudah bisa diisi oleh atau sudah bisa kembalinya Rafael Struijk ya, karena sudah menjalani sanksi satu pertandingan kemarin. Mudah-mudahan timnas kita bisa melaju atau bisa memenangkan pertandingan tempat ketiga melawan Irak nanti hari Kamis dan bisa memastikan satu tempat di babak Olimpiade. Jadi kalau misalnya kita insya Allah mudah-mudahan menang nih di tempat ketiga, kita akan masuk di grup B. Di grup B babak penyisian Olimpiade, di situ ada Argentina, Maroko dan Ukraina. Jadi kita akan ketemu Argentina lagi nih, mudah-mudahan bisa menang di babak tempat ketiga untuk bisa memastikan satu tempat di babak penyisian Olimpiade Paris 2024. Baik, Sobat Garuda,
Thank you for watching. Terima kasih sudah menyaksikan. Dukung terus konten di Pengusahaan Tama kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.